Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan pembahasan LKPD 1 hidrokarbon yang sudah saya sampaikan di aplikasi Moodle SMA Negeri 1 Ayah untuk kimia kelas 11. Di LKPD 1 dan materi yang sudah saya sampaikan, sedikit previewnya, ini sudah kalian dapatkan di aplikasi Moodle. Bisa kalian download dan kalian pelajari. Untuk cakupannya meliputi pengertian, identifikasi, karbon organik dan anorganik, kekhasan atom karbon, kedudukan atom karbon, penggolongan hidrokarbon, alkil, dan yang terakhir alkana, alkena, alkuna. Untuk pengertian hidrokarbon, yaitu senyawa yang tersusun atas hidrogen dan karbon. Hidrogen kita kenal sebagai gas hidrogen, sedangkan karbon yang lebih banyak kita kenal berupa arang. Untuk mengidentifikasi hidrokarbon, kita bisa melakukan rancangan percobaan di mana sampel atau bahan yang kita curigai atau kita pengen tahu apakah mengandung hidrokarbon atau mengandung hidrogen dan karbon itu kita letakkan pada sebuah tabung reaksi yang kita beri tembaga oksida sebagai oksidator, kita panaskan. Bila mana sampel tersebut mengandung hidrokarbon, maka akan dapat diketahui dengan terbentuknya karbon dioksida dan air atau uap air. Karbon dioksida yang terbentuk pada percobaan yang kita rancang ini akan mengalir melalui pipa, kemudian dialirkan ke dalam gelas kimia yang berisi air kapur. Bila mana berupa CO2 akan mengeruhkan air kapur yang ada di situ. Sedangkan air yang terbentuk mengandung hidrogen akan mengenai kertas kobal biru sehingga kertas kobal biru tersebut akan berubah menjadi merah muda. Karbon organik dan anorganik di sini mengalami pergeseran atau semacam perkembangan di mana pada konsep terdahulu yaitu berdasarkan sumbernya berasal dari makhluk hidup atau untuk yang anorganik berasal dari benda mati atau sintetis. Akan tetapi untuk saat ini sudah tidak digunakan karena urea dapat disintetis melalui laboratorium. Selanjutnya untuk pembanding yang masih digunakan yaitu terhadap efek pemanasan, titik didih dan titik leleh, pelarut, dan kecepatan reaksi. Di sini akan bisa dibandingkan antara karbon organik dan anorganik. Jadi sifat-sifat yang membedakan antara organik dan anorganik adalah 4 sifat yang di bawah. Untuk sumber sudah mengalami perubahan. Selanjutnya untuk kekhasan atom karbon, di sini mempunyai 3 kekhasan dari 4 elektron valensi, jari-jari atom kecil, dan membentuk rantai. Untuk 4 elektron valensi, maksudnya karbon ini bisa mengikat 4 atom yang lain, mengikat di atas, samping kanan, bawah, dan sebelah kiri. Jadi hanya atom karbon yang bisa mengikat 4 atom yang lain. Untuk jari-jari atom kecil, efeknya adalah membentuk ikatan yang relatif kuat. Kenapa relatif kuat? Karena dengan jari-jari kecil jarak antar atom pada senyawa yang terbentuk menjadi lebih dekat. Membentuk rantai di sini artinya karbon ini dapat berikatan dengan C yang lain berulang-ulang. Mengikat dengan C yang lain sampai dengan C yang panjang sehingga dia dapat membentuk rantai. Untuk kedudukan atom karbon dibagi menjadi primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Pembedanya adalah untuk primer mengikat 1 atom C yang lain, sedangkan sekunder mengikat 2 atom C yang lain, tersier mengikat 3 atom C yang lain, dan kuaterner membentuk 4 C yang lain. Untuk simbolnya diingat, primer 1 derajat, sekunder 2 derajat, tersier 3 derajat, dan kuaterner 4 derajat. Misal pada kedudukan atom karbon ini kita tentukan pada senyawa ini atom C primernya di sini ada 5. Kenapa disebut atom C primer? Karena mengikat 1 C yang lain yang ada di sebelah kanannya. Atau misalkan atom C yang di bawah ini mengikat 1 C yang lain yang ada di atasnya, atau yang C yang atas ini mengikat 1 C yang lain yang ada di bawahnya. Untuk C yang sekunder dia mengikat 2 atom C yang lain, yaitu yang di sebelah kirinya 1
dan di sebelah kanannya 1. Berarti dia mengikat 2 atom C yang lain. Untuk atom C tersier, dia mengikat 3 atom C yang lain di sebelah kiri, bawah, dan kanan. Sedangkan untuk yang kuaterner, dia mengikat 4 atom C yang ada di atas, kanan, bawah, dan sebelah kiri. Penggolongan hidrokarbon secara garis besar dibagi menjadi alifatik, alisiklik, dan aromatik. Untuk alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai lurus. Sedangkan alisiklik adalah hidrokarbon dengan rantai melingkar atau membentuk cincin. Terakhir untuk yang aromatik adalah hidrokarbon dengan rantai melingkar dengan ikatan rangkap tunggal selang-seling atau yang kita sebut dengan terkonjugasi. Untuk alifatik dibagi menjadi 2, jenuh dan tak jenuh. Untuk yang jenuh kita gambarkan di sini adalah hidrokarbon dengan rantai lurus, di mana setiap ikatannya berupa ikatan tunggal atau yang kita sebut dengan ikatan jenuh. Sedangkan untuk hidrokarbon alifatik yang tak jenuh, kita gambarkan di sini berupa hidrokarbon dengan rantai lurus dengan adanya ikatan rangkap. Di sini berupa rangkap 2. Sehingga bersifat tak jenuh. Untuk yang alisiklik berupa hidrokarbon dengan ikatan melingkar atau cincin, karena jenuh dia mempunyai ikatan yang tunggal. 1, 1, 1, 1. Jadi tidak ada ikatan yang rangkap. Beda dengan yang tak jenuh, di sini karena alisiklik dia ikatannya berupa cincin atau melingkar dengan adanya ikatan rangkap. Khusus untuk aromatik, ikatan yang terbentuk berupa rantai yang melingkar dengan ikatan rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, selang-seling. Ini yang kita sebut dengan aromatik. Selanjutnya untuk alkil. Alkil di sini adalah rantai samping atau cabang dari hidrokarbon berupa alkana yang kehilangan 1 gugus hidrogen, mulai dari metil sampai ters butil. Silakan dipahami dan dipelajari gugus alkilnya mulai dari CH3 sampai bentuk kompleks di ters butil. Ini akan digunakan banyak pada waktu penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana, alkena, dan alkuna dibedakan dari rumus umumnya CnH2n plus 2, CnH2n, dan CnH2n-2 pada alkuna. Keisomerannya di sini ada perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan untuk reaksinya semuanya bisa mengalami pembakaran, akan tetapi ada hal yang spesifik di alkena maupun alkuna. Untuk alkuna sendiri mempunyai sifat yang sama dengan alkena, hanya saja reaksi yang dibutuhkan 2 kali lebih banyak. Kegunaan alkana dalam bentuk BBM, pelarut, pelumas atau oli, dan bahan baku industri. Untuk alkena sebagai bahan baku plastik, karet sintetis, dan alkohol. Sedangkan untuk alkuna digunakan dalam pengelasan, yaitu kita kenal sebagai karbit. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk LKPD selanjutnya dapat disimak pada video setelah LKPD 1 ini. Terima kasih.